Ya, pemirsa, sementara itu penutupan visa masuk ke Arab Saudi berdampak pada jemaah asal Indonesia yang sedang melaksanakan umroh di Madinah, Arab Saudi. Jemaah asal Indonesia yang sudah terlanjur berada di Arab Saudi masih bisa menyelesaikan rangkaian ibadah umroh hingga selesai, meski sudah ada aturan baru mengenai larangan masuk. Meski begitu, ibadah umroh di Masjid Nabawi Madinah diperketat. Sebelumnya Arab Saudi membuka pintu masuk bagi jemaah umroh seluruh dunia pada 4 Januari 2021 kemarin. Namun hanya berselang sebulan terjadi peningkatan kasus COVID-19. Diduga penyebaran akibat masuknya ribuan jemaah dari sejumlah negara termasuk negara yang memiliki angka penyebaran tinggi. Baik, mengenai hal ini Saudi tutup pintu umroh asal Indonesia, kita akan berbincang dengan salah satu narasumber yang sudah bergabung bersama kami, Firman M. Nur, Ketua Umum Ampuri. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas Bayu, Mbak Kamarati. Sehat ya Pak ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Alhamdulillah sehat. Dan nanti juga kita akan bergabung dengan rekan kami di Madinah, ada Reviano, untuk mengetahui bagaimana informasi setelah pemberlakuannya dari kebijakan ini di sana begitu ya. Tapi saya mau ke Pak Firman dulu. Pak Firman, ini informasi juga mungkin baru diberikan kepada pihak Ampuri begitu ya Pak. Sejauh ini dengan adanya kebijakan ini atau penutupan untuk warga negara Indonesia, calon jemaah umroh Indonesia masuk ke Arab Saudi, akan seperti apa dampaknya? Ya, pertama adalah kemarin malam kami mendapatkan informasi tentang rencana penutupan kedatangan warga asing ke Saudi Arabia untuk 20 negara dan Indonesia termasuk diantaranya. Jadi bukan hanya Indonesia, ini ada 20 negara lain, bahkan negara-negara yang cukup besar, Amerika termaksudnya, British dalamnya Argentina, bahkan 5 negara terbesar pengirim jamaah umroh, semuanya termasuk yang dilarang berangkat datang ke Saudi Arabia untuk sementara. Indonesia, Turki, India, Pakistan, Mesir, dan Bangladesh juga. Kondisi ini tentu sangat mengejutkan bagi kita karena kami sebagai penyelenggara ibadah umroh semenjak 1 November yang lalu sudah mulai bersemangat ini Mbak Rati dan Mas Bayu untuk bisa kembali melakukan usaha penyelenggaraan dan pelayanan tamu Allah dalam melaksanakan ibadah umroh. Ini penutupan yang ketiga kalau dalam catatan Ampuri. Yang pertama berlaku dari awal ketika pandemi berada, yaitu 27 Februari sampai tanggal 1 November. Kemudian 1 November dibuka, kemudian ditutup kembali tanggal 21 Desember, kemudian yang ketiga ini tanggal 3 November. Dan kami sebagai asosiasi langsung melakukan koordinasi dengan seluruh anggota dan penyelenggara kami untuk memastikan memberikan informasi ini secara baik kepada calon jamaah yang sudah terjadwal keberangkatannya untuk bisa bersabar dan menerima kebijakan pemerintah Saudi atas penutupan ini. Ini bagian daripada ikhtiar pemerintah Saudi untuk memastikan, dan kami juga yakin sebagai asosiasi, pemerintah Saudi tetap dalam komitmen awal ketika mereka menutup bahwasanya mereka ingin memastikan setiap tamu Allah atau jamaah yang berdatang dan berkunjung melaksanakan ibadah umroh di Tanah Suci dapat melaksanakan ibadahnya secara tenang, secara nyaman, secara aman dari sebaran virus COVID-19 ini. Ya, Pak, ada 2 yang harus diperhatikan dengan adanya kebijakan Arab Saudi ini. 1, jemaah umroh kita yang sedang berada di sana itu nasibnya bagaimana. Kemudian 2, jemaah yang sudah terlanjur membayarkan uang gitu untuk berpergian atau beribadah umroh dalam waktu dekat ini nasibnya juga bagaimana, Pak? Ya, pertama adalah jemaah yang berada di Saudi Arabia, karena memang di awal bulan Februari ini peningkatan jamaah yang berangkat ke Saudi cukup baik, Mas Bayu. Ya. Terbukti bahwasanya di awal November kami ketika berusaha untuk membuka kembali pelayanan ini baru dalam 2 bulan hanya 1.000 orang yang berangkat. Namun dari Januari sampai akhir Januari dan 3 Februari yang lalu lebih dari 1.500. Ini sudah berkembang, dan bahkan ketika informasi ini keluar ada 589 jamaah umroh yang berada di Tanah Suci. Dan alhamdulillah proses pemulangan tidak menjadi kendala sebetulnya, karena pelarangan ini hanya pelarangan masuk sementara, sedangkan untuk keluar tetap diberi kesempatan
Ampuri telah membangun komunikasi dengan perwakilan Indonesia di Saudi Arabia, yaitu di KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah, bahwasanya 589 jamaah ini akan dapat dipulangkan sesuai dengan jadwalnya, atau kita akan lakukan koordinasi pastinya. Mereka ini bisa pulang dengan baik ke tanah air setelah, ini yang paling catatan penting, bahwasanya mereka menyelesaikan kewajiban mereka awal, yaitu niat mereka untuk melaksanakan ibadah umroh. Oke. Pak Firman. Jadi, dan alhamdulillah per hari ini sudah bisa ada 2 pesawat insya Allah akan landing, pesawat Saudi Airlines dan Citylink akan landing di Jeddah siang ini insya Allah. Oke. Pak Firman, ini melihat Indonesia masuk ke dalam 20 negara yang ditutup sementara begitu oleh pemerintah Arab Saudi. Kalau temuan dari Ampuri sejauh ini selama pelaksanaan umroh, adakah yang salah? Dalam arti kan kita mendengar informasi mengenai mungkin jemaah umroh yang berangkat ke sana di Indonesia ini sudah negatif COVID-19, ternyata sampai di sana dicek ternyata positif COVID-19. Adakah hal-hal yang sebenarnya menjadi bahan untuk evaluasi? Baik, Mbak Rati, sebelum saya menjawab pertanyaan Mbak Rati, mungkin izinkan saya menyelesaikan pertanyaan Mas Bayu tadi. Oke, tentang silakan, bagaimana status jamaah yang sudah mendaftar. Ya. Nah, ini kami himbau kepada masyarakat yang sudah mendaftar dengan Biro PPU resmi dan yang baik anggota Ampuri ataupun penyelenggara yang bukan anggota Ampuri, untuk kondisi ini tidak menyebabkan untuk membatalkan diri keberangkatan. Karena pertama adalah kebijakan penutupan ini sementara. Jadi kami memberikan edaran untuk menjadwal ulang, memastikan untuk menjadwal ulang untuk paling tidak beberapa hari ke depan atau beberapa pekan ke depan ketika ini dibuka kembali, dan kami yakin ini akan dibuka kembali. Kami yakin sekali karena kondisi di Saudi juga semakin membaik sebetulnya. Tapi Saudi Arabia kan sifatnya sangat dinamis, hati-hati sehingga sulit diambil keputusan ini. Yang kedua tadi pertanyaan Mbak Rati tentang, maaf tadi saya lupa, tolong diulang Mbak Rati. Iya, kami mendapatkan informasi bahwa beberapa waktu yang lalu ada beberapa tadi, ada di sini di tes PCR-nya negatif ya. Kesalahan ya Mas Bayu ya. Iya. Kurang kehati-hatian jamaah. Kami gini Mas Bayu. Indonesia ini secara penyelenggaraan adalah negara penyelenggaraan umroh dan haji yang terbaik. Masyarakat Indonesia terkenal sangat taat pada peraturan, pada kebijakan-kebijakan yang diberikan kepada untuk kita ikuti secara maksimal. Kami sebagai penyelenggara menjalankan protokol kebijakan penanggulangan COVID ini dalam pelaksanaan ibadah umroh sebagaimana PMA, yaitu wajib karantina sebelum berangkat, dilakukan PCR sebelum berangkat. Jadi hanya jamaah-jamaah yang dipastikan negatif saja yang bisa berangkat ke Tanah Suci. Sampai di Tanah Suci, seluruh penyelenggara mewajibkan jamaahnya 100% total ikut karantina di dalam kamar masing-masing selama 3 hari. Dan pemerintahan Saudi juga sangat ketat. Dalam karantina selama 3 hari tersebut, di hari ketiga, semua jamaah di swab ulang di PCR. Nah, memang mungkin karena faktor perubahan cuaca, lamanya perjalanan, kadang-kadang istilahnya yang terkenal dengan jet lag atau perbedaan beda waktu dan sebagainya, menyebabkan fisik kita tidak fit sebagaimana sebelumnya, sehingga mungkin sebagian ada yang terpapar. Yang dinyatakan positif, namun yang menjadi menarik bagi semuanya adalah selama ini puluhan jamaah yang mendapatkan hasil swab positif di Saudi Arabia, mereka semuanya OTG. Jadi mereka cukup hanya karantina 10 hari, kemudian mereka menunaikan kewajiban mereka dalam perjalanan ibadah umrah. Jadi ini tidak berhubungan dengan informasi bahwasanya disebabkan karena tidak kurang hati-hati, tidak mengikuti protokol dan sebagainya. Tidak. Indonesia tetap menjadi negara yang terbaik dan seluruh penjara komit atas semua kebijakan. Nanti kita ngobrol lagi ya Pak Firman ya, sekaligus nanti di segmen berikutnya kami akan mengajak Anda untuk memperbarui informasi langsung dari Arab Saudi bersama rekan kami ada Reviano. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Masker, Mas.